Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fauzia, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terkait tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, kehidupan yang mengalir dinamis telah melahirkan pembaharuan-pembaharuan Islam, baik secara pemikiran ataupun gerakan. Nah, pembaharuan di sini bukan penambah ajaran atau menambah ajaran baru dalam Islam, namun proses pengembalian Islam sesuai sumbernya dengan rentang zaman, termasuk penyelesaian permasalahan baru yang ditemui dan dikaitkan oleh rujukan Islam. Dalam Islam, pembaharuan ini dikenal dengan tajdid, atau orangnya atau pelakunya disebut mujaddid, yaitu pembaharu. Nah, lahirnya pembaharu ini sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Oke, di sini saya akan membahas satu persatu siapa saja sih tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang ada di abad modern. Pertama, yaitu ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini lahir pada tahun 1765, wafat tahun 1849. Muhammad Ali Pasha ini adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian kekuasaan Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul sejak ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul itu pada tahun 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Ia mempunyai 17 orang putra dan salah seorang di antaranya bernama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini adalah seorang pembaharu Islam pada abad ke-19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Itu adalah Muhammad Ali Pasha. Kedua, ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau Muhammad Abduh ini lahir di Delta Nil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir sejak tahun 1849. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Adapun sang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kedua orang tua Abduh tinggal di desa Mahallah Nasr setelah berpindah-pindah ke banyak tempat. Abduh kecil hingga di remaja banyak menekuni pelajaran membaca dan menulis, dan pada usia 12 tahun ia sudah mampu menghafal Al-Quran dalam bimbingan langsung oleh sang ayah. Pemikiran-pemikiran cemerlangnya mulai muncul ketika ia dikirim belajar secara formal oleh ayahnya ke perguruan tinggi di Masjid Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu shorof, dan lain-lain. Dan posisi pelajar itu terletak di desa Tanta, salah satu desa di Mesir. Kemudian pada tahun 1877 hingga 1882 ia diasingkan ke Beirut karena terlibat gerakan politik. Ia dituduh bersekongkol untuk menggulingkan Khadafi Taufik. Di pengasingan ini ia bekerja sebagai guru sekaligus penulis. Kemudian pada tahun 1882 bersama Urabi Pasha, Abduh ikut bergabung dalam gerakan politik menentang ketidakadilan negara. Ia kemudian diasingkan lagi ke Beirut dan Perancis. Di Perancis ia bertemu kembali dengan Jamaluddin Al-Afghani dan kemudian menerbitkan majalah Urwatul Wuthqa. Lalu ia kembali lagi ke Mesir, namun karena pemerintah merasa khawatir akan Abduh yang semakin diterima masyarakat, akhirnya Abduh ini tidak diperbolehkan lagi mengajar oleh pemerintah Mesir. Kemudian ia bekerja sebagai hakim atau mufti dan menjadi anggota Majelis Al-A'la Al-Azhar yang berhasil membawa perubahan-perubahan lembaga pendidikan tertua tersebut. Ia diangkat menjadi mufti sejak tahun 1899. Ketiga, ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Ia bernama A'lama Iqbal. Ayahnya Nur Muhammad pada mulanya seorang pegawai negeri, kemudian menjadi seorang pedagang yang menempuh jalur sofistik. Kemudian
Pendidikan pertama Iqbal ini diperoleh dari ayahnya yang berajal Al-Quran sekaligus menghafalnya. Kemudian dilanjutkan sekolah pertamanya di Scottish Mission College di kampung halamannya di Sialkot. Kemudian guru-gurunya selalu memberikan dorongan bagi kemajuan Iqbal yang sangat tertarik pada sastra dan agama. Akhirnya gurunya ini adalah salah satunya Mir Hasan, seorang ulama besar dan guru dalam ilmu sastra Persia dan Arab. Dialah yang pertama kali menempa pelajaran agama ke dalam Iqbal. Sejak itu, Muhammad Iqbal gemar mengubah syair-syair dalam bahasa Urdu dan bakatnya itu menjadi semakin berkembang setelah ia tinggal di Delhi, pusat intelektualisme kawasan Pakistan saat itu. 3 buah gagasan Iqbal sebagai kontribusinya dalam gerakan pembaharuan Islam modern ini antara lain ada 3. Pertama, pan-Islamisme, kedua, a free personal causality, ketiga, faham dinamisme. Kemudian yang keempat, tokoh pembaharu keempat itu ada Jalaluddin Al-Afghani. Jalaluddin Al-Afghani ini lahir di Al-As'abad dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Ide-ide pembaharuan dan pemikiran politik Al-Afghani tentang negara dan sistem pemerintahan akan diuraikan di dalam berikut ini. Pertama, bentuk negara dan pemerintahan menurut Afghani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik. Kemudian kedua, sistem demokrasi dalam pemerintahan yang absolut dan otokratis, tidak ada kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat itu hanya dimiliki oleh raja atau kepala negara. Kemudian ketiga, ada pan-Islamisme atau solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam yang baik, negaranya sudah merdeka maupun masih dalam jajahan bangsa barat. Gagasannya ini terkenal dengan pan-Islamisme. Kemudian kelima, ada Al-Tahtawi. Rifa'ah Al-Baidawi, Rafi Al-Tahtawi, itulah nama lengkapnya. Ia lahir pada tahun 1801 Masehi di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Beberapa pemikiran pembaharuan Islam yang beliau gagas adalah: pertama, ajaran Islam ini bukan hanya mementingkan soal akhirat tetapi juga soal hidup di dunia. Kemudian kedua, kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Kelima, pendidikan harus bersifat universal. Keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Tokoh pembaharu keenam adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang pembaharu Islam. Beliau salah satu pencetus munculnya suatu aliran Wahabiyah. Nah, adapun Muhammad bin Abdul Wahhab ini mempunyai pengaruh pada pemikiran perkembangan pembaharuan Islam di abad ke-19. Antara lain, pertama, beliau menggagas hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli dari ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber menurut Muhammad Abdul Wahhab. Kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Ketiga, pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Tokoh pembaharu ketujuh adalah Muhammad Rashid Ridho. Siapakah dia? Beliau adalah murid dari Muhammad Abduh yang juga pengarang dari kitab tafsir. Kitab tersebut menjelaskan tentang pemahaman-pemahaman rasional dan modern. Salah satu keikutsertaannya dalam gerakan pembaharuan adalah ketika ia turut serta dalam menerbitkan kitab Al-Urwah Al-Wusta di Paris, Prancis, dan disebarkan di Mesir. Kemudian tokoh pembaharu ke-8 ada Toha Hussein, salah seorang sejarawan dan filsuf muslim yang terkenal. Muhammad Ali Pasha yang menginginkan modernisasi. Ia dilahirkan pada tahun 1889 di Mesir Selatan dan meninggal pada tahun 1973. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai peran yang sangat sentral dalam memajukan suatu peradaban. Ilmu pengetahuan tidak hanya memberi manfaat dalam praktik semata, tetapi juga lebih pada membangun suatu kebudayaan. Yang ke-9 ada Yusuf Al-Qaradawi. Pendapat Yusuf Al-Qaradawi tentang keilmuan cukup mewakili pandangan mayoritas umat muslim di dunia. Ia berpendapat bahwa modernisasi dan pembaratan adalah berbeda. Menurutnya, Islam tidak menolak modernisasi ilmu pengetahuan, tetapi justru sangat mendukungnya. Tidak berarti Islam ini menganut pemikiran barat gitu, tetapi mengambil manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi
teknologi tersebut untuk dijadikan sebagai media memajukan peradaban Islam. Kemudian, yang terakhir, tokoh pembaharu Islam yang terakhir adalah Sayyid Ahmad Khan. Siapakah dia? Sayyid Ahmad Khan ini adalah salah satu pemikir yang mendukung pendapat Jamaluddin Al-Afghani dalam hal modernisasi. Ia menekankan tentang kemampuan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi. Seperti halnya Al-Afghani, ia menyerukan kaum muslim untuk meraih pengetahuan modern. Jadi teman-teman, tokoh pembaharu Islam dapat disimpulkan ada banyak. Namun yang saya jelaskan di sini ada 10 tokoh pembaharu Islam yang sangat berkontribusi besar pada peradaban Islam, yakni tokoh pembaharu Islam ini berada pada abad ke-19 hingga abad ke-21 Masehi. Mungkin materi yang saya bahas terkait tokoh pembaharu Islam di abad modern sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.